Kang Edi ini kebetulan kemarin itu ada acara apa di Malang sekolah ibu selama 3 hari, dan kebetulan insya Allah posisi saya kemarin memang saya minta tolong ke Bu Ali ya, Bu Ali untuk menggantikan di sini apa untuk apa ya, menginformasikan sesuai dengan kebutuhan lembaga yang memang harus disampaikan pada dirinya selaku pendamping calon guru. Dan alhamdulillah untuk pendampingan yang kedua saya dan teman-teman bisa hadir, bisa ikut berpartisipasi, ya harapannya mudah-mudahan diberi pelajaran gitu ya. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, dan saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Yuni Rahmawati di lembaga kami TK Rumah Quran Al-Kausar untuk melakukan pendampingan individu yang kedua. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah TK Rumah Quran Al-Kausar serta Bapak Ibu Guru yang saya sayangi. Alhamdulillah Bapak Ibu Guru, hari ini saya melakukan pendampingan individu yang kedua dengan tema visi guru penggerak dan prakarsa perubahannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan mutu pendidikan di sekolah kita tercinta. Sebelumnya saya mohon maaf sekali Bunda, bukan maksud saya untuk menggurui. Di sini kita sama-sama belajar, saling sharing, saling berkolaborasi untuk satu tujuan, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita tentunya. Nah, kita akan membahas tentang visi, Bunda. Kemarin pada waktu pemaparan tentang PMM, saya sudah sempat singgung tentang visi Bapak Ibu semua. Jadi selain kita di lembaga punya visi sekolah, kita juga perlu mempunyai visi diri sendiri sebagai guru. Nah, sedangkan visi di sini adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Jadi angan-angannya bunda-bunda semua yang ada di sini, harapannya kepada muridnya yang ada di kelas nanti seperti apa, itu nanti akan digambarkan melalui sebuah visi. Visi juga dapat diartikan dengan sebuah harapan, cita-cita atau doa. Yang baru saja sudah saya sampaikan bahwa visi adalah sebuah harapan. Ibarat kata kalau misalnya Bapak Ibu kepingin pergi ke alun-alun gitu, misalnya. Nah, langkah-langkah apa yang dilakukan Bapak Ibu guru supaya bisa sampai ke alun-alun? Nah, jadi sama dengan halnya dengan visi.
sebuah harapan atau kita atau doa bagaimana caranya supaya visi kita sebagai guru bisa terwujud. Kemudian jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan, dan menggerakkan hati maksudnya, serta kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Nah, kembali lagi Bunda, sekali lagi kalau kita mempunyai visi, kalau tidak didasari dengan rasa dalam hati dan kita tidak berkolaborasi dengan baik, maka visi itu juga tidak akan terwujud. Jadi kolaborasi di sini maksudnya kita juga berkolaborasi dengan siswa dan juga rekan sejawat untuk mewujudkan visi kita. Nah, di sini ada visi guru penggerak. Dari kemarin itu kita sudah mendapatkan materi di modul 1.3 tentang visi guru penggerak, yang mana para CGP disuruh menuangkan tentang visi impian, harapan masa depan bagi muridnya seperti apa. Nah, ini adalah visi saya yang sudah saya tuangkan di sini, yaitu mewujudkan peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan berprofil pelajar Pancasila. Visi guru penggerak. Mengapa harapan saya penting untuk dijadikan visi? Dari visi tadi, visi saya mengharapkan murid saya menjadi anak yang cerdas dalam segala aspek sesuai dengan potensi dan bakat yang mereka miliki. Jadi cerdas di sini artinya bukan cerdas dengan konotasi negatif, tapi kembali lagi anak kan mempunyai karakteristik, mempunyai bakat dan minat yang sendiri. Bagaimana kita sebagai guru bisa menggali potensi itu menjadi sebuah sesuatu yang bisa dilakukan untuk masa depannya mereka. Jadi menggali potensi bakat mereka supaya anak itu bisa cerdas dalam bakatnya. Kemudian saya juga mengharapkan murid saya menjadi murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berkarakternya secara luas Bunda. Jadi baik berkarakter dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, dan lain sebagainya. Itu yang saya harapkan dari visi yang saya buat sebagai guru penggerak. Kemudian di sini ada visi sekolah. Nah, jadi Reka Qur'ani ini Bunda Yuni dan Sewu sebenarnya kan setiap sekolah mempunyai visi. Cuma kita ada visi lama sama visi terbaru. Kalau visi lama dulu sebelum kita mengikuti program sekolah penggerak, visi kita yang lama adalah membina generasi cinta Allah, cinta Rasul, cinta Quran, dan sehat, cerdas, ceria. Itu adalah visi lama kita. Setelah kita dan Bapak Sekolah melakukan mengikuti program sekolah penggerak, kita merubah visi. Jadi setelah BIMTEK, waktu itu BIMTEK Kepala Sekolah dan Komite Pembelajaran selesai, kita langsung membuat visi terbaru yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sesuai dengan rembukan kita bersama Bapak Sekolah dan juga Dewan Guru, kita membentuk visi terbaru, yaitu membina generasi anak religius, nasionalis, cerdas, berkarakter. Jadi ini adalah visi terbaru dari Rumah Quran Bunda setelah melakukan revisi. Nah, kaitan visi sekolah dengan visi guru penggerak. Jadi visi TK Rumah Quran tadi kan membina generasi anak religius, nasionalis, cerdas, dan berkarakter. Kaitan dengan visi guru penggerak. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan prakarsa perubahan. Jadi yang kita ambil adalah religius, nasionalis, cerdas, berkarakter. Itu adalah poinnya. Yang mana religius ini harapan dari lembaga TK Rumah Quran Al-Kausar. Religius itu anak bisa keimanannya, ketakwaannya itu bisa jalan. Jadi kita punya program Bunda. Anak diajari untuk praktek ibadah praktik secara langsung. Baik itu dari praktek wudhu, kemudian cara gerak sholat, karena memang di sini juga ada kegiatan sholat duha yang akan membiasakan anak bisa gerakan sholat beserta
doanya, ucapannya seperti itu, karena kita dizaharkan. Kemudian religius lagi ini kita juga ada target hafalan. Nah itu kelebihannya dari TK yang lain, kita kan juga non-Islam begitu. Ada target hafalan yang mana mulai dari kelompok bermain sampai dengan TK itu ada jatahnya sendiri, goal settingnya, namanya goal setting hafalan, goal setting agama rumah Qurani, dan itu juga sudah terjadwal. Kemudian yang kedua ada nasionalis. Nasionalis di sini kami mengangkat tentang bagaimana anak itu bisa nasional begitu. Jadi cinta tanah air, kemudian anak itu nanti juga bisa mengenal tentang negara-negara yang ini tentang apa namanya? Ya, macam-macam agama. Kemudian lebih kepada ini betul, toleransi kepada agama lain dan nasionalis lainnya. Selanjutnya cerdas berkarakter. Cerdas berkarakter sini juga meluas Bunda, merujuk pada profil pelajar Pancasila begitu. Cerdas berkarakter, kita ingin mengangkatnya di sini berkarakter dalam hal sopan santun. Nah, apalagi terutama pada anak-anak nih Bunda, taman kanak-kanak itu kan apa ya? Percuma kita mempunyai sikap yang baik lah, katakan seperti itu, tapi sopan santunnya tidak ada. Soalnya kebanyakan anak seperti itu. Jadi harapan kami semua, kami ingin menggalinya di situ. Jadi tentang budaya sopan santunnya, bagaimana anak datang, sikapnya salim dan salam. Kemudian bagaimana budaya kalau masuk kelas, apalagi kalau misalnya anak itu terlambat, diusahakan untuk ketok pintu dulu dan ucap salam. Dan kegiatan sopan santun yang lain, seperti kalau ada orang tua duduk, bagaimana anak itu kalau jalan, nun sewu permisinya, itu yang kami tekankan di situ. Kemudian prakarsa perubahan. Untuk mencapai sebuah perubahan diperlukan sebuah pendekatan. Jadi pendekatan yang saya pakai adalah pendekatan inquiry apresiatif, di mana inquiry apresiatif itu atau IAI dikenal dengan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiasi berfokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukan untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Nah, jadi di sini inquiry apresiatif ini kita menggunakan alur Bagja. Bagja di sini adalah gubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan. Jadi dari visi itu mungkin ada yang ingin kita gali lagi, kita menggunakannya dengan alur Bagja. Nah, prakarsa perubahan tadi yang sudah saya singgung, Bagja, yang mana artinya adalah B itu adalah buat pertanyaan, kemudian A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan yang terakhir A adalah atur eksekusi. Nah, ini prakarsa perubahan tahapan Bagja, di mana B yaitu buat pertanyaan utama. Jadi di sini membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan kekuatan atau potensi peluang. Jadi pertanyaannya dulu yang kita buat. Dari misalnya tadi katakanlah tentang kita berkarakter tadi, kita mengambilnya dari berkarakter, fokusnya pada kemandirian anak, misalnya seperti itu. Misalnya pertanyaan utamanya adalah meningkatkan kemandirian anak dalam belajar, misalnya ambil pelajarannya. Di situ nanti menyusun pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan potensi dari pertanyaan itu, apa langkah atau tindakan yang akan dijalani. Kemudian gali mimpi, yaitu menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud, membayangkan dan menggambarkan masa depan. Jadi dari yang sudah pertanyaan tadi diambil pelajaran, pertanyaan-pertanyaan apa yang sekiranya itu bisa menjawab pertanyaan tadi, kemudian gambaran di masa depannya itu seperti apa, itu tertuang pada gali mimpi. Oh, nanti saya kepinginnya anak itu bisa, misalnya kalau TK memakai sepatu sendiri, nah contohnya seperti itu, kemandirian itu nanti bisa
masukkan pada gali mimpinya. Jabarkan rencana. Jabarkan rencana di sini mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil atau sederhana yang dapat dilakukan segera dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan capaian. Jadi dari gali mimpi tadi itu dijabarkan lagi harapannya untuk sampai atau yang sesuai dengan harapan itu apa sih langkah-langkahnya, solusinya atau tindakan yang harus dilakukan. Nah, begitu. Yang terakhir adalah atur eksekusi, yaitu menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan, menyelaraskan interaksi setiap orang. Jadi atur eksekusi ini kolaborasinya dengan siapa, supaya dari prakarsa perubahan tentang meningkatkan kemandirian itu bisa tercapai. Bisa dengan guru, bisa dengan kepala sekolah atau teman sejawat, bahkan orang tua atau stakeholder lainnya. Itu nanti dijabarkan di atur eksekusi. Nah, prakarsa perubahan. Di sini prakarsa perubahan dari visi guru penggerak adalah menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid. Dari visi saya kemarin yang sudah saya buat, saya membuat prakarsa perubahannya yaitu menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada murid. Kemudian prakarsa perubahan ini sesuai dengan visi guru penggerak. Visi guru penggerak berkarakter dengan indikator anak mampu memiliki jiwa kepemimpinan sejak dini. Jadi dari visi saya yang tadi, saya ambil prakarsa perubahan yaitu menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada murid, yang saya ambil dari indikator berkarakter tadi. Dan ini prakarsa perubahan yang sudah saya buat, menumbuhkan kepemimpinan pada murid. Jelas gitu, Bunda? Nah, dari buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana kepemimpinan murid di TK Rumah Quran Al-Kautsar? Yang kedua, berapa banyak murid yang memiliki jiwa kepemimpinan? Yang ketiga, bagaimana menumbuhkan kepemimpinan pada murid? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah semua guru, dari pertanyaan bagaimana tadi itu, semua guru melakukan observasi pada murid di kelasnya. Jadi dilakukan observasi dulu, mana sih sekiranya anak ini yang memiliki bobot atau potensi untuk bisa menjadi atau mempunyai jiwa kepemimpinan. Kemudian yang kedua, melakukan tukar informasi dengan semua guru dari setiap kelas. Jadi intinya kayak semacam pendapat dari guru lain. Saya menilainya misalnya si A, ini dia punya potensi sebagai kepemimpinan. Kalau penglihatan Bunda yang ini bagaimana? Seperti itu. Kemudian menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, dari pembelajaran yang berpihak pada murid ini juga bisa terlihat siapa saja sih yang mempunyai potensi atau bakat sebagai pemimpin, jiwa kepemimpinan. Nah, itu bisa terlihat dari pada proses pembelajaran. Yang kedua, ambil pelajaran. Di sini saya membuat pertanyaan, apa manfaat kepemimpinan pada murid? Kemudian metode pembelajaran seperti apa yang cocok untuk menumbuhkan kepemimpinan? Dan adakah sekolah lain yang sudah mengembangkan kepemimpinan pada murid? Tindakan atau penyelidikan yang sudah saya lakukan yaitu melakukan studi digital sekolah yang sudah mengembangkan kepemimpinan pada murid untuk saya referensi. Jadi lembaga mana yang sudah melakukan mode pembelajaran kepemimpinan pada murid. Nah, itu akan saya cari informasi sebagai masukan atau referensi bagi saya. Yang kedua, menerapkan pada kegiatan pembelajaran dengan metode teamwork. Jadi di sini setelah saya mencari referensi, saya kemudian menerapkannya terhadap pembelajaran dengan sesama teman sejawat. Selanjutnya, gali mimpi. Pertanyaan yang saya buat adalah, apakah menumbuhkan kepemimpinan pada murid merupakan wujud merdeka belajar? Kemudian, bagaimana perasaan guru jika memiliki murid yang berjiwa kepemimpinan atau berjiwa pemimpin? Dan yang ketiga, apa yang terjadi dengan kemajuan sekolah karena memiliki murid yang berjiwa pemimpin? Tindakan yang saya lakukan yaitu melalui studi digital yang tadi dengan sekolah yang mengembangkan kepemimpinan pada murid untuk referensi, kemudian mulai menerapkan dari unit paling kecil melalui kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi
maksudnya tidak instan begitu Bunda. Jadi bertahap, mulai dari unit yang kecil yang sekiranya mana dulu nih yang bisa saya lakukan. Nah, jadi bertahap dan itu nanti konsisten. Selanjutnya jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya buat, mulai dari usia berapakah target menumbuhkan kepemimpinan pada murid? Kemudian kegiatan belajar seperti apa yang bisa menumbuhkan kepemimpinan pada murid? Dan bagaimana cara saling menyemangati agar konsisten menumbuhkan kepemimpinan pada murid? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan jiwa kepemimpinan pada murid, seperti contohnya memimpin baris sebelum masuk kelas, kemudian anak diajak memimpin doa, memimpin senam, atau menjadi pemimpin saat kegiatan upacara bendera. Nah, selanjutnya juga membuat catatan capaian untuk melihat progresnya. Selain kita melakukan aksi nyatanya terhadap anak-anak, kita juga mempunyai catatan progresnya. Anak ini penilaian asesmen. Anak ini sudah sampai mana kemampuannya untuk melakukan jiwa kepemimpinan. Apa masih malu-malu? Apa sudah dia merasa sudah enjoy begitu melakukan? Nah, itu nanti ada progresnya. Yang terakhir ada atur eksekusi. Pertanyaan saya, siapa saja yang terlibat dalam menumbuhkan kepemimpinan pada murid? Lalu kegiatan belajar seperti apa yang bisa menumbuhkan kepemimpinan pada murid? Serta bagaimana caranya agar konsisten menumbuhkan kepemimpinan pada murid? Tindakan atau penyelidikannya adalah guru menerapkan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kepemimpinan pada murid melalui mulai dari usia 4 tahun dengan pengawasan kepala sekolah. Nah, jadi sebenarnya tidak hanya 4 tahun sih Bunda, kelompok usia dini juga bisa dari 2 tahun. Kita melihat dari proses pembelajarannya, karena kita sudah sekolah penggerak yang notabene sudah pembelajaran terpusat pada anak. Di situ kita bisa menggali, oh ini anak yang mempunyai jiwa kepemimpinan, oh ini anak yang masih malu-malu, kurang percaya diri dan sebagainya. Di situ kita melakukan pemetaan bagaimana kita mengetahui itu dengan melakukan ini diagnosa awal. Nah, dari situ kan kita juga sudah tahu. Kemudian membuat catatan capaian untuk melihat sejauh mana proses kemampuan anak dalam menunjukkan sikap kepemimpinan yang dimiliki murid. Nah, setelah kita sudah tahu, setelah kita sudah melakukan pemetaan sesuai dengan karakter anak, kita juga melakukan progres, yaitu mencatat yang sudah kita lihat. Sejauh mana sih prosesnya anak ini? Nah, itu kan sudah menjadi tugas kita, mengarahkan anak supaya memiliki jiwa kepemimpinan melalui kita menggali potensi-potensi yang ada pada diri anak. Nah, ini adalah prakarsa perubahan yang sudah saya lakukan dari visi yang sudah saya buat maksudnya. Nah, ini saya sebenarnya punya 2 prakarsa perubahan Bunda. Jadi yang ini tentang sama temanya dari berkarakter itu saya kupas. Ini kepemimpinan pembelajaran berjiwa kepemimpinan maksudnya. Yang kedua saya mengangkat tentang kemandirian yang saya bentuk menjadi video. Baik Bunda, ini tadi contoh kedua dari prakarsa perubahan yang sudah saya buat, yang sudah saya tuang dalam bentuk video pada tugas demonstrasi kontekstual tentang meningkatkan kemandirian siswa dari visi berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi bersama saya Irma Safiatul Hidayah, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Lumajang. Pada video demonstrasi kontekstual nomor 1.3 tentang visi penggerak ini, saya akan memaparkan model manajemen perubahan query apresiatif dengan tahapan Bagja. Tujuan pembelajaran yang pertama, calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, calon guru penggerak berlatih menyusun bagja membuat kalimat prakarsa perubahan diri
buat kemudian menjalankan. Di sini juga sudah jelas Bunda dengan penjelasan paradigma inquiry itu apa, visi saya dan prakarsa perubahan yang saya bawa. Kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif merupakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan identifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan menunjukkan strategi untuk melanjutkan ke arah yang lebih baik. Tahapan baca dalam inquiry apresiatif. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Visi saya sebagai guru penggerak adalah saya ingin mewujudkan peserta didik yang merdeka, berkarakter, dan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada perubahan Bunda. Jadi itu ada kata merdeka yang saya rubah lagi menjadi cerdas. Tersebut yakni saya ingin mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian siswa. Dimulai dari buat pertanyaan pertama. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemandirian siswa. Tindakan atau penyelidikannya, yakni yang pertama mencari dan membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemandirian siswa. Yang kedua, mengobservasi tingkat kemandirian siswa. Dan ketiga, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah untuk memperoleh dukungan dalam rangka mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian siswa, serta berkolaborasi dengan komunitas praktisi di sekolah untuk meningkatkan kemandirian siswa. Ambil pelajaran. Siapakah yang sudah berhasil? Aktivitas apa saja? Situasi yang bagaimana? Dan keterampilan apa saja yang dapat meningkatkan kemandirian siswa? Tindakan yang dilakukan yaitu mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dengan cara wawancara atau juga bisa menggunakan korespondensi, studi literatur, cara mandiri dan kolaboratif. Selain itu juga mewawancarai atau survei pengalaman guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, murid, atau bisa orang tua. Gali mimpi. Apakah kebiasaan baru yang akan terjadi jika kemandirian siswa sudah berjalan dengan baik? Tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat deskripsi sikap dalam merespon kesalahan siswa, merespon deskripsi sikap dalam merespon perilaku anak yang positif, membuat daftar kompetensi baru yang dapat meningkatkan kemandirian siswa, serta membuat gambaran sikap dan respon siswa atas kesalahan yang mereka buat. Tahap berikutnya yaitu jabarkan rencana. Apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan? Terobosan apa yang bisa dilakukan? Tindakan yang dapat dilakukan yaitu berdialog dengan anak tentang pola pikir dan kegiatan yang dapat meningkatkan kemandirian. Selanjutnya, siswa terlibat aktif bersama kepala sekolah dan guru mengenai program atau kegiatan penguatan yang dapat meningkatkan kemandirian siswa. Tahap yang terakhir adalah atur eksekusi. Siapa yang akan mengarahkan dan membantu agar konsisten dalam meningkatkan kemandirian siswa? Tindakan yang dapat dilakukan dengan membaca rekam sejawat kepala sekolah untuk observasi kelas setiap akhir tahun, serta berkoordinasi dengan pengawas sekolah untuk observasi kelas 2 kali dalam 1 semester. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang model manajemen perubahan inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan baca pada video pendek kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Nah, itu barusan adalah contoh praksa perubahan saya yang kedua. Nah, semoga dari sesi ini kita dapat belajar bahwa visi itu sebenarnya perlu buat kita sebagai guru. Jadi tidak hanya visi lembaga, guru juga harus mempunyai visi begitu. Dan semoga acara ini bisa membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dan
Salam merdeka belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mungkin dari yang sudah saya paparkan tadi ada tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah atau mungkin dari rekan sejawat. Monggo dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Irma terkait masalah visi misi lembaga, sebenarnya sudah jelas karena itu merupakan dari bagian kerja dan sumbang pikiran dari teman-teman guru. Jadi visi lembaga itu membina generasi anak yang religius, nasionalis, cerdas berkarakter. Itu merupakan sebuah pola usulan-usulan dari teman-teman guru yang di situ sesuai dengan langkah-langkah perumusan visi misi yang di situ juga kami libatkan dari pihak pengawas, terus yayasan, ada juga dari komite wali murid. Jadi dari visi misi lembaga yang lama yang membina generasi cinta Allah dan seterusnya, itu setelah diamati dan dirembuk bersama-sama ternyata itu banyak istilahnya boros dengan kata-kata yang pada pemborosan kata. Nah, akhirnya dari visi lama itu dibentuklah dengan menyimpulkan apa yang sudah ada di yang lama itu membina generasi anak religius, nasionalis, cerdas berkarakter. Dari visi yang terbaru ini kami juga berusaha ini sebagai informasi saja untuknya, khususnya Bu Yuni, kalau teman-teman sudah melontok semua terkait masalah ini, karena di sini TK Rumah Qur'ani Al-Kausar yang di situ notabene paling tidak perilaku terkait masalah religi itu harus muncul, begitu Bu. Dari religius, nasionalis, cerdas berkarakter itu ini bukan semata-mata hanya merupakan buah pikiran saja, tapi ini sudah tercantum dan ada dalam Al-Quran dan hadisnya, begitu. Memang luar biasa teman-teman di sini. Seperti misalkan salah satu contoh yang religius itu diambilkan dari Al-Quran itu ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi saya tidak menciptakan dari golongan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, kan begitu. Akhirnya muncullah dengan bahasa religius bagaimana siswa-siswa di sini mampu meningkatkan dan memberi ada kemampuan pemahaman di sisi agama, begitu. Terus nasionalis. Nah, nasionalis itu juga diambilkan dari hadis Nabi hadis Nabi yang berbunyi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di situ ulil amri kan pemerintahan, kan gitu ya dia. Ada pemerintahan, terus dikaitkan juga dengan dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari terkait masalah nasionalis itu hubul waton minal iman. Cinta tanah air itu merupakan bagian dari iman. Nah, begitu. Okay. Akhirnya cerdas berkarakter, karena di sini memang pendidikan anak usia dini yang pastinya kita ketahui bersama bahwasanya kecerdasan manusia itu berada istilahnya dengan bahasa golden age ya. Nah, golden age. Kenapa Bu? Masa emas ya, masa-masa emas. Pola berpikir dengan pola menangkap materi itu baru usia
ada pada usia PAUD begitu. Jadi cerdasnya di situ kita masukkan di visi yang terbaru. Terus berkarakter. Nah, berkarakter ini juga kami ambilkan dari istilahnya pendapat ulama. Ulama itu yang sebenarnya karakter itu, definisi karakter itu sudah ada mulai dulu memang. Nah, itu tahu dari usulan Bu Susi. Terus saya cuma hanya berusaha untuk mencari referensi di kaul-kaul ulama, karakter itu yang seperti apa. Oh, ternyata karakter ulama itu saya menemukan di pendapatnya Imam Syafi'i itu di situ dikutip al-waladu amanatun inda walidayhi wa qalbuhu thahirun nafisatun sadijatun. Jadi karakter itu ada pada diri anak yang notabene hati anak-anak itu masih suci dan itu mudah untuk dibentuk, mudah untuk dipengaruhi. Nah, jadi karakter itu memang sepantasnya memang harus diberikan sejak usia dini untuk apa? Untuk kelanjutan usia-usia yang akan anak-anak hadapi untuk tuntutan zaman yang akan datang. Jadi karakternya harus kita bentuk mulai sekarang, begitu. Nah, jadi itu saja dari saya untuk perumusan visi misi Rumah Quran ini. Insya Allah sudah sesuai juga dengan karakter profil pelajar Pancasila. Di situ ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan global, berkebinekaan, terus gotong royong, bernalar kritis, begitu. Jadi insya Allah di situ sudah masuk semuanya, dan tidak ada yang kontra. Mungkin sekian dari saya, itu Bu Ima, Bu Yuni, dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yanda atas penjelasannya tentang visi lembaga kita yang terbaru. Mungkin saya rasa cukup di Bunda. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bunda Yuni. Sibuk jadi gubernur, sibuk SP.
pusat dulu seperti itu sekarang sudah SMK. Karena kita juga sudah sekolah menengah, makanya memang pembelajarannya harus seperti itu. Kemudian kita menggunakan media yang nyata, gitu. Kemudian tidak ada kegiatan untuk kriminal proses itu yang disesuaikan dengan tema yang kita ambil pada kegiatan event, disesuaikan dengan kegiatan event tahunan. Kemudian kalau untuk dua satu dan dua tenangnya dan negara, makanya juga saya sudah mengimplementasikannya. Tapi yang saya paling ini adalah di bagian coach, ya. Jadi maksudnya menjadi coach bagi besar ya pendidik lain. Jadi saya memang di sini gurunya yang bisa itu hanya dua, mengenalkan kita bagaimana kepala sekolah dan kemudian yang guru ini sudah pada lagi, yang dua masih belum. Nah, jadi kemarin saya mencoba untuk mengimplementasikan atau mendiseminasikan tentang UPM. Jadi pengetahuan tersebut pada teman-teman yang ada di sekolah dan di mencari referensi atau inspirasi dari yang sudah disediakan di aplikasi yang disediakan kemudian juga mengajari teman-teman bagaimana cara peran itu kan ada pelatihan diri. Jadi kalau kita belajar tentang UKM itu tidak perlu nunggu untuk dipanggil atau nunggu ada undangan, karena di situ sudah ada seminar, sudah langsung dapat sertifikat juga gitu. Kemudian ada juga